wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul karya Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pada pertemuan ini kita masuk di usul yang ketiga, fondasi yang terakhir dalam kitab ini yang wajib kita kenal. Karena kita wajib mengenal tiga perkara. Mengenal Allah, mengenal agamanya Allah, dan terakhir mengenal Nabi, Rasul dan utusan Allah. Yaitu mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Ini adalah yang terakhir pembahasan dari kitab ini. Sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwa nanti di alam kubur, ketika kita dikubur, di antara yang ditanyakan kepada kita oleh malaikat kubur adalah man nabiyyu, siapa nabimu, siapa nabimu. Tentunya ini adalah pertanyaan wajib kita jawab dengan jawaban yang benar, dan ini namanya ujian di alam kubur. Ketika kita mampu jawab, maka kita akan selamat. Kuburan kita akan dilapangkan, akan diperlihatkan kepada kita tempat duduk kita nanti di surga saat kita dibangkitkan pada hari kiamat. Dilapangkan kuburan kita. Tapi kalau kita tidak bisa jawab, dan jawaban di sana berdasarkan amalan, berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan apa yang pernah kita dengar dari orang tanpa ada dasar dalil. Maka ini adalah hal yang sangat wajib bagi kita. Mengenal utusannya Allah kepada kita. Kata beliau rahimahullah, al-aslu tsalits, asal yang ketiga, dasar yang ketiga yang wajib kita kenal, ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengenal nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini nama beliau paling terkenal dan paling sering disebut di Quran. Muhammad. Di antaranya Allah berfirman, Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah utusannya Allah. Juga Allah berfirman, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu kecuali hanya sebagai seorang rasul, telah berlalu sebelum beliau banyak rasul. Juga Allah berfirman, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Tidaklah Muhammad itu bapak dari seorang dari kalian, akan tapi dia utusan Allah. Ini nama yang terkenal, paling sering dibaca. Cuman baru punya nama-nama lain juga. Ada nama beliau Ahmad. Disebutkan juga di Quran. Ketika Allah berfirman, wa idh qala Isa bin Maryam, ya Bani Israil, inni Rasulullah ilaikum musaddiqa lima baina yadayya minat Taurati wa mubashshira bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ketika berkata Isa ibnu Maryam, Isa anaknya Maryam kepada Bani Israel,
Wahai Bani Israel, saya ini utusan Allah kepada kalian. Membenarkan sebelum saya dari Taurat. Dan memberikan kabar gembira kepada kalian terhadap seorang Rasul yang datang setelah. Namanya Ahmad. Jadi di kitab-kitab sebelumnya sudah digesal. Akan datang nanti Nabi terakhir. Namanya Ahmad. Ini di Quran. Ada juga di dalam hadis Nabi juga memiliki nama Nabiur Rahmah. Juga memiliki nama Nabiul Malhamah. Beliau juga punya nama Al-Hasyir. Dan juga punya nama Al-Aqib. Iya. Ini yang disebutkan. Tapi belum tidak bernama Toha. Sebagian orang bilang Nabi di antara namanya Toha. Itu yang disebutkan Quran. Toha. Kalau begitu Nabi juga bernama Qof. Nabi juga bernama Si. Tidak ada namanya. Nabi tidak bernama Yasin. Tidak juga. Iya. Tidak bernama Yasin. Ini nama beliau. Ada kunyannya, nama panggilannya. Abul Qasim. Abul Qasim. Dan lakob, nasab keturunannya berasal dari mana? Beliau akan sebutkan dulu sebentar secara global. Kata Syekh, Huwa Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim min Quraisy wa Quraisy min al-Arabi wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyina afdhalus salat. Beliau namanya Muhammad, nama bapaknya Abdullah. Nama kakeknya Abdul Muttalib. Ibn Hashim dari Quraisy, dari suku Quraisy. Dan Quraisy itu dari suku Arab. Dan orang Arab itu dari keturunannya Ismail. Ismail itu anaknya Nabi Ibrahim Al-Khalil, kekasih Allah. Salawat Allah atas Nabi kita dengan salawat yang paling utama serta salam kepada. Ini nama beliau, nama ayah dan nama kakek. Adapun kalau lebih jauh lagi, beliau Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Sampai di situ disepakati oleh ahli sejarah. Beliau Muhammad, ayahnya Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib, ayah dari kakeknya Hashim. Ya. Ayah dari Hashim adalah Abdul Manaf. Ayah dari Abdul Manaf adalah Qusay. Ayah dari Qusay adalah Kilab. Sampai di situ disepakati. Setelahnya, ya, itu tidak terjaga lagi. Karena yang terjaga adalah ayah, kakek, kemudian ayah dari kakeknya, kemudian ayahnya lagi, kemudian ayahnya. Sampai kalau kita melihat yang disepakati oleh ahli sejarah, yang tercatat adalah ya satu ayahnya, kemudian kakeknya. Itu yang kedua, kemudian ayah dari kakeknya, ketiga, kemudian ayahnya lagi, dan ayahnya lagi sampai ke ujung. Yang jelas beliau dari keturunan Ismail. Yang mana Ismail ini adalah dia disebutkan Arab yang musta'rabah. Arab
yang diarabkan. Kenapa bisa begitu? Karena Ismail, Nabi Ibrahim bukan orang Arab asli. Beliau adalah orang Palestina. Tapi waktu lahir Ismail, sebagaimana dalam sejarah, dia bawalah Ismail dan ibunya ke Mekah. Di sana diceritakan bagaimana dan muncul air Zam-Zam. Akhirnya turunlah tinggal bersama mereka suku Arab namanya Jurhum. Suku Jurhum yang berasal dari Yaman. Waktu itu Nabi Ismail masih rodhi, masih menyusui. Sehingga dia tumbuh besar belajar bahasa Arab dari orang Arab. Dia bukan bahasanya bahasa Arab. Jadi dia belajar bahasa Arab dari suku Yaman tadi, suku Jurhum. Tumbuh besarnya dengan berbahasa Arab. Karena dia cuma berdua. Sementara suku Jurhum ini banyak datang tinggal di situ setelah minta izin kepada ibu beliau Hajar. Setelah minta izin kepada Hajar untuk tinggal di situ, mengambil air minum mereka dari air Zam-Zam. Tinggal di situ, tinggal besar, kemudian menikah sama Arab. Lahirlah keturunannya. Makanya mereka adalah Arab keturunan. Arab keturunan, bukan Arab yang asli. Adapun Arab yang asli adalah mereka dari Qahtani. Mereka adalah dari orang Qaht. Iya. Ini asalnya. Ini adalah asalnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi satu keturunan sebenarnya dengan Nabi Isa, Nabi Musa, satu keturunan. Karena semuanya dari Nabi Ibrahim. Semuanya dari Nabi Ibrahim. Hanya saja beda jalur. Karena Nabi Ibrahim punya 2 orang anak. Ismail dan Ishak. Kalau Nabi Muhammad dari jalurnya Ismail. Sementara Nabi Isa, Musa, dan seluruh Nabi Bani Israel itu dari keturunan Ishak. Dari keturunan Ishak. Tapi ketemunya ke Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini beliau namanya nama ayahnya. Ya. Kemudian nama kakek. Nama kakeknya. Dan beliau berkata, walahu minal umur. Umur Nabi kita Muhammad SAW, adapun tahun lahirnya, sudah alhamdulillah dikenal ya, tahun gajah. Ya, tahun gajah. Tahun bertepatan dengan penyerangan orang Nasoro terhadap Ka'bah. Penduduk Makkah. Karena kemarahan mereka terhadap penduduk Makkah. Ya, jadi orang Nasoro membuat Ka'bah tandingan di Yaman. Yang mereka juga rencananya ya mau berhaji juga seperti orang berhaji di Mekah, Baitullah. Jadi dia buat Baitullah tandingan yang dibuat oleh mereka sendiri di Yaman. Datang orang Makkah, dia pergi ya lumuri dengan air kotorannya di sana. Karena juga kemarahan juga. Sama-sama karena kemarahan. Ada orang bangun tandingan ya, dia juga marah. Ketika dia kotori, lumuri kotorannya, di situ marahlah orang Nasoro. Sehingga mereka mengutus banyak pasukan. Dengan mereka utus pasukan yang dibawa oleh gajah dari Habasyah. Maka yang dinamakan Amul Fil, tahun gajah. Itu sejarahnya. Jadi mereka serang, disitulah Nabi lahir di tahun itu.
Iya, tahun gajah. Yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, nama tahunnya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidak kamu melihat bagaimana Rabbmu melakukan siksaannya kepada ashabul fil, orang-orang yang memiliki onta, gajah itu. Tahun itulah beliau lahir. Tahun itulah beliau lahir. Dan beliau lahir di bulan Rabiul Awal. Iya, tahun gajah, bulan Rabiul Awal. Hari Senin itu disepakati. Adapun tanggalnya diperselisihkan. Yang paling terkenal tanggal 12 Rabiul Awal. Iya, Rabiul Awal. Ini disebutkan oleh ahli sejarah paling terkenal. Tapi ada juga mengatakan beliau lahir tanggal 15 Rabiul Awal. Tapi ada juga yang berpendapat beliau lahir adalah tanggal 10 Rabiul Awal. Yang jelas banyak pendapat terkait dengan tanggal lahirnya. Kalau ahli sejarah mereka bilang ya tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi dibantah oleh ahli hisab. Mereka melihat tahun gajah itu tidak ada tanggal 12 hari Senin. Karena disepakati, kalau hari Senin itu disepakati, belum lahir hari Senin. Jadi ketika Nabi mengatakan dia lahir hari Senin, maka dicarilah oleh ahli hisab. Kata bertepatan hari Senin itu apakah ada? Karena kan sudah ada tanggal. Berdasarkan kelahirannya siapa? Isa. Sudah ada tanggal sebelumnya. Tanggal penanggalan tapi bukan Hijriah. Tapi Masehi. Sudah ada penanggal. Kalau kita lihat, ya, beliau waktu itu lahir, ya, tidak ada tanggal 12 di tahun gajah hari Senin. Hari Senin. Maka ahli hisab menetapkan malah harinya tanggal 10. Karena tanggal 10 lah yang kena hari Senin di tahun itu. Yang jelas diperselisihkan tanggal, dan itu ada hikmahnya. Ini saja diperselisihkan, banyak orang melakukan perkara baru, merayakan hari kelahiran Nabi. Padahal tidak jelas. Tidak ada penyandaran yang tepat yang meyakinkan kalau beliau lahir tanggal 12. Tidak ada. Tidak ada yang jelas. Yang jelas adalah tahun gajah, bulan Rabiul Awal, dan di hari Senin. Tanggalnya tidak ada. Ilmu ada di sisi Allah. Iya. Dan dalam sejarah tentunya, alhamdulillah, dimaklumi hal itu. Kemudian beliau berkata, walahu minal umur. Adapun umur beliau hidup di atas muka bumi ini adalah salatun wasituna sana. 63 tahun. Umurnya. 63 tahun. Ini penting kita mengenal umurnya. Dan umur berapa diangkat jadi nabi. Karena ini manusia panutan kita. Harus kita tahu. Jadi beliau punya umur 63 tahun. Arba'una qablan nubuwah. 40 tahun sebelum diangkat menjadi nabi. Karena beliau diangkat menjadi nabi itu umur 40. Iya. Jadi 40 sebelum dia diangkat menjadi nabi. Kemudian salatun wa isruna nabiyya rasulah. 23 tahun belum menjadi nabi dan rasul. Pendek sekali. 23 tahun. Karena umur beliau 63. 63 itu dibagi dua. Sebelum kenabian dan setelah kenabian. Sebelum kenabian belum 40 tahun. Belum berdakwah. Bahkan beliau belum tahu apa-apa karena beliau tidak menulis, tidak membaca. Iya. Setelah itu beliau diangkat
Setelah umur itu menjadi nabi dan rasul Allah. Disitulah beliau dapat wahyu. Di usia 40 tahun dan beliau berdakwah selama 23 tahun. Beliau berkata, Rasul Nabi Nubbi'a Bikra. Beliau diangkat menjadi Rasul dengan Iqra. Itu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Beliau diangkat menjadi Nabi dengan surat Iqra. Disitulah wahyu pertama turun. Di mana turunnya ini? Di Gua Hiro. Di Gua Hiro. Dimaklumi kisah. Turun Jibril saat beliau di Gua Hiro dan mengatakan kepada Nabi kita, Iqra, baca. Kata Nabi, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Fadhammahu dhammatan syadidatan. Sebagaimana diceritakan oleh Nabi, maka Jibril memeluknya dengan pelukan yang keras, yang erat. Tsumma arsalah, kemudian Jibril melepasnya lagi. Waqala dan berkata, Iqra, baca. Sama jawaban Nabi, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Maka sama diperlakukan dengan tadi, dipeluk lagi dengan pelukan yang kedua, kemudian dilepas. Sama juga dikatakan baca, dan Nabi tetap menjawab yang sama. Maka Jibril memberikanlah wahyu itu. Surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ya, sampai 5 ayat setelah. Jadi karena belum diutus bukan seutuhnya surah Iqra, tapi hanya ayat 1 sampai 5. Di situ belum diutus menjadi baru nabi, belum menjadi rasul, belum berdakwah. Karena kalau nabi hanya diberikan wahyu tapi belum diwajibkan berdakwah. Setelah itu terjadi fatrah, masa berhenti turunnya wahyu. Setelah itu maka diturunkanlah, beliau diangkat menjadi rasul. Wa ursila bil muddatsir. Maka beliau diutus menjadi rasul dengan surat Al-Muddatsir. Jadi beliau diangkat menjadi rasul dengan surah Al-Muddatsir. Ayat 1 sampai 7. Bukan surah Al-Muddatsir seutuhnya, tapi awalnya saja. Karena Quran turun bertahap sedikit demi sedikit. Beliau akan sebutkan ayatnya sebentar. Surat Muddatsir. Wa baladuhu Makkah. Negeri asal beliau Makkah. Karena dari awal tadi beliau kan keturunannya Ismail, hidupnya di Makkah. Wa hajaru ilal Madinah, dan beliau berhijrah ke Madinah. Itu sudah kita maklumi bersama. Beliau berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Selama 13 tahun. Setelah itu Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Maka beliau berdakwah di Madinah 10 tahun. Kan 23 tahun. 13 di Makkah, 10 tahun di Madinah. Ba'athahullahu bin nadharati anisyirki. Allah mengutus beliau untuk memperingatkan bahayanya syirik. Jadi memang Nabi hanya berdakwah. Makanya tidak turun kewajiban sholat. Kecuali setelah 10 tahun beliau berdakwah. Karena percuma kita sholat kalau ada syirik. Kalau kita berdoa dan beribadah menyembah selain Allah, batal sholat kita, percuma. Makanya beliau berdakwah, mengajak orang kepada tauhid, wa yad'u ila tauhid, mengajak orang kepada tauhid, dan supaya mereka meninggalkan yang namanya syirik. Wa dalil qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhal muddatsir.
wahai yang berselimut. Karena Nabi ketika belum pulang dari Gua Hiro itu, belum katakan kepada istrinya, laqad khasyitu ala nafsi. Saya khawatirkan diriku ini seperti ada sesuatu yang menimpa saya. Karena sudah lain-lain belum rasakan. Karena ini fase dari orang biasa diangkat menjadi nabi. Maka belum berselimut. Iya, tidak sakit tapi merasakan gemetar berselimut. Bersamaan dengan panas Mekah. Turunlah ayat. Ya ayyuhal muddatsir. Wahai yang berselimut. Kum fa'andir. Bangkit beri peringatan. Nah, inilah belum jadi Rasul. Iya, karena Rasul adalah yang diturunkan kepadanya syariat dan diwajibkan untuk menyampaikan. Kalau Nabi, tidak diwajibkan untuk menyampaikan. Hanya mengamalkan syariat yang sebelumnya. Jadi kum fa'andir. Bangkit, beri peringatan. Warabbaka fakabbir. Bertakbirlah terhadap Rabbmu. Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikan. Wa rujza fahjur, berhala hancurkan, jauhi. Fala tamnun tastakbir, jangan kamu memberi untuk mengharap balasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan bersabarlah hanya untuk Rabbmu. Ini peringatan karena ketika seorang berdakwah pasti banyak tantangan. Kalau dakwanya benar. Kalau tidak mau dapat tantangan, maka ikuti saja yang dimaukan oleh orang. Iya. Ikuti saja yang dimaukan oleh orang. Maka pasti banyak yang ikuti kita dan tidak ada tantangannya. Tapi kalau kita menyelisihi apa yang masyarakat pegang, yang menyelisihi syariat, maka pasti kita akan ada tantangan. Pasti ada yang akan memusuhi, yang tidak mau menerima. Ya, ada. Bahkan tentunya tidak sedikit yang akan membicarakan. Kita sebagai orang sesat, pembawa ajaran baru dan semisalnya. Makanya Allah katakan, wali rabbika fasbir. Maka bersabarlah. Hanya karena Rabbmu. Ini ketika awal belum diangkat, menjadi Rasul. Makanya belum kembali tegaskan, aqadha ala hadha asyra sini. Belum mengambil dari umurnya, masa kenabiannya untuk mendakwakan tadi tauhid 10 tahun. Yad'u ila tauhid, mengajak orang supaya dia hanya menyembah Allah saja. 10 tahun. Iya. Nah, ini belum mengajak kepada tauhid. Nah, ini harus kita contoh. Jangan bosan. Kita kadang baru berapa lama, kayaknya tidak cocok. Atau bahkan di sana ada orang tidak peduli terhadap tauhid. Keluar berdakwah, ada orang hanya sholat. Bagaimana sholat? Bagus orang sholat, tapi itu tidak sesuai dengan dakwanya Nabi. Nabi belum sendiri contohkan kalau berdakwah tauhid dulu. Dan belum mengutus orang untuk keluar di jalan Allah berdakwah, belum bilang. Yang pertama kamu ajak orang tauhid. Kalau sudah taat, baru kasih tahu sholat. Kalau sudah taat, baru zakat. Kalau sudah taat, bukan langsung pergi keluar, dakwah, terus sholat. Iya, enggak. Nabi 10 tahun. Bukan lagi ini 4 hari. 40 hari, bukan 40 bulan. Bukan 10 tahun. Coba maki kalau memang kita itu dakwah Nabi. Iya. Dan Nabi dakwah 10 tahun ini bukan dari masjid ke masjid. Bukan juga dari rumah ke rumah. Dia tempuh semuanya. Dakwah. Terang-terangan di masjid, dimanapun. Iya. Dan mengajak kepada tauhid. Jauhi yang namanya syirik. 10 tahun. Kemudian wabah dan asyur. Setelah 10 tahun itu, urija bihi ila sama. Sinilah terjadi peristiwa besar. Setelah 10 tahun inilah beliau dinaikkan ke langit. Inilah peristiwa apa? Isra Mi'raj. Mi'raj artinya naik ke langit, Isra malam hari. Jadi Isra Mi'raj adalah naik ke langit pada malam hari.
Iya. Di sini usia dakwahnya 10 tahun baru naiklah ke langit. Dinaikkan ke langit. Wa furidat alaihi shalawatul khams, disitulah baru diwajibkan kepada beliau salat 5 waktu. Beliau diperjalan malamkan dalam satu malam dari Makkah ke Palestina, Bait Al-Aqsa. Setelah itu baru ke langit, dinaikkan ke langit. Sebagaimana di Quran kita maklumi bersama itu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalan malamkan. Jadi bukan Nabi sendiri naik, tapi Allah yang memperjalankan. Maksudnya Allah yang memperjalan malamkan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Waktu itu beliau lagi tidur di rumahnya Ummu Hani. Jadi bukan dari masjid. Bukan dari masjid belum mulai. Waktu itu beliau tidur di rumahnya Ummu Hani. Maka datanglah Jibril. Bersamanya ada dabah, ada kendaraan. Yang beliau naiki, dikatakan kendaraan itu namanya Al-Buraq. Ya, dia lebih kecil daripada keledai. Ya, tapi di atasnya himar. Di atasnya himar. Artinya bukan kecil, enggak juga besar seperti kuda. Enggak, di tengah-tengah. Namanya Buraq. Inilah yang mengantar beliau, disebutkan satu kali langkahnya itu sejauh mata memandang. Jadi jangan bilang, bisanya itu satu malam. Kayaknya Nabi hanya mimpi. Nah, bukan mimpi. Belum sadar. Belum naik ke langit, badan dan ruhnya. Bukan hanya ruh. Kan orang bilang, belum mimpi. Karena tidur di rumahnya Ummu Hani, belum bermimpi dinaikkan ke langit. Jadi wahyu sholat itu adalah dari mimpi. Ya, apa keistimewaannya kalau dari mimpi? Ya, apa keistimewaannya kalau itu dari mimpi? Ya kan? Tidak ada. Istimewa itu kalau memang Nabi naik langsung, belum jasad dan ruhnya. Jasad dan ruhnya. Simpan-simpan sama kita dulu sedikit. Iya. Kita harus dengar ini Nabi tak mengambil sholat. Oke, sibuk dengan ini. Jadi belum dinaikkan begitu. Dengan hewan tadi buruk. Dan kecepatannya adalah satu kali langkah sejauh mata memandang. Pandang mati. Ya. Nah, ini kan. Ya, Nabi Allah. Dimuliakan. Maka belum pergilah ke Baitul Maqdis. Setelah itu dari Baitul Maqdis beliau dibawa naik ke langit. Setiap lapisan langit ketika dimintakan untuk membuka pintu langit, maka dibukakan. Ini pintu langit tidak dibukakan untuk orang. Tidak ada orang pernah naik ke langit. Tidak bisa, tidak ada. Kalau ada yang bercerita itu bohong. Tidak ada orang. Iya. Diketuk pintu langit oleh Jibril. Ditanya oleh penduduk langit. Siapa? Ini Muhammad. Oh, dia sudah diutus. Dibukakan. Iya. Dibukakan. Jadi langit itu ada pintunya. Tidak bisa orang sembarang naik. Jadi kita berputar-putar pakai pesawat itu bukan di langit, tapi di antara langit dan memang susah kita mau sampai di langit. Karena jarak antara bumi yang kita injak ini sama langit yang kita lihat itu 500 tahun perjalanan. Bukan setahun, bukan sejam. 500 tahun perjalanan. Itu yang kita lihat ke atas. 500 tahun perjalanan. Ketebalannya, jaraknya. Iya. Itu bukan lagi keliling dunia. Lebih tebal daripada itu. Iya. Jadi belum dinaikkan ke langit, tapi dengan kendaraan tadi. Sampai ke Sidratul Muntaha. Langit yang paling tinggi. Di sanalah Allah
berbicara langsung dengannya. Menurunkan kewajiban sholat. Awal diwajibkannya adalah 50 sholat. Dia belum terima. Tapi ketika turun, maka belum melewati para nabi dan para rasul. Di antara yang belum lewati adalah Nabi Musa. Nabi Musa lah yang mengatakan kepada Nabi Muhammad, berapa kewajibannya? Berapa? 50. Kembali ke Rabbmu, minta dikurangi. Umatmu tidak akan mampu. Karena Nabi Musa sudah coba di umatnya, di Yahudi. Tapi mereka tidak mampu. Makanya orang Yahudi banyak tipu dayanya. Banyak dia ubah-ubah, kan dia tidak mampu lakukan. Maka Nabi Musa menasehati saudaranya. Ya, kan sama-sama dari keturunan Ibrahim. Bilang umatmu tidak mau. Sampai dia dapat 5. Tapi Nabi Musa masih bilang, minta lagi kurangi. Maka Nabi Muhammad SAW ketika minta kurangi itu sudah cukup. Itu 5 tapi 50. 5 kali sholat tapi pahalanya 50. 1 kali sholat nilainya 10. Jadi kita 1 kali sholat 10. Kalau 5 waktu kita jaga berarti 50 juga. Sama dengan kewajiban awal. Sama dengan kewajiban awal. Iya. Kata Nabi SAW, beliau turunlah membawa 5 itu. Turunlah membawa 5 itu. Dan ketika kembali dari situ, disitulah belum mendakwakan sholat. Jadi setelah 10 tahun. Di situ baru belum mendakwakan sholat. Sehingga belum sholat di Makkah hanya 3 tahun saja. Setelah itu belum berhijrah ke Madinah. Wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah. Setelah 13 tahun, 3 tahun belum sholat di Makkah, belum diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah. Sekarang yang kita kenal Madinah Rasul, kota Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kerasnya gangguan orang-orang Quraisy kepada beliau, dan tentunya itu setelah meninggalnya pamannya sendiri dan meninggalnya istrinya. Karena istri Nabi dan pamannya Nabi meninggal di tahun yang sama. Disitulah besar gangguan dan cobaan kepada Nabi SAW. Maka disitulah beliau berhijrah. Apa itu hijrah? Wal hijratul intiqal min baladis syirki ila baladil Islam. Hijrah itu adalah berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Itu dibilang hijrah. Belum berpindah. Ya. Dan hijrah ini adalah kewajiban. Nanti kita akan membaca bagaimana hijrah ini wajib. Iya. Hijrah ini adalah wajib. Berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Ini adalah kewajiban. Nanti kita akan baca insya Allah hukumnya dan dalil dari apa yang kita katakan itu. Dan setelah itu belum tinggal ke Madinah, nanti kita baca lagi setelahnya insya Allah. Mungkin sisa kali pertemuan kita akan tamat, mungkin atau 2 kali insya Allah. Kita akan tamat dari buku ini. Mungkin 2 kali. Ya, nanti tergantung pembahasan yang akan datang insya Allah. Bisa sekali, bisa 2 kali lagi insya Allah. Iya, kita akan selesai dari kitab dasar ini.
Ini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya seorang suami lebih mengutamakan atau prioritaskan orang tuanya dibanding istrinya dan anaknya. Sedangkan istri dan anaknya lagi membutuhkan dirinya, itu suaminya. Dan lebih memilih orang tuanya untuk menemaninya. Bagaimana sebaiknya yang istri lakukan, Ustaz? Iya. Yang pertama, Allah itu telah memberikan semuanya itu haknya. Kita tidak dilarang berbuat baik pada orang tua, tapi kita wajib juga berbuat baik kepada istri, anak. Itu dikompromikan. Itu dikompromikan. Tidak boleh ada yang ditelantarkan. Tidak boleh ada yang ditelantarkan. Pahamkan istrinya bahwa ini orang tua butuh pelayanan. Dan pahamkan orang tuanya. Saya juga punya anak dan istri. Juga harus saya layani. Pahamkan. Iya, ketemukan hal tersebut. Iya. Itu yang dilakukan. Kemudian istri ya bersabar. Hal tersebut. Nanti juga kita akan tua. Kita butuh pelayanan anak kita. Kalau kita tidak biarkan istri untuk melayani orang tuanya, bisa saja nanti kita akan dihukum dengan semisal. Nanti kita punya anak, anak kita tidak melayani kita, akan menelantarkan kita. Maka kalau hal tersebut, sabar dan bantu suaminya ya untuk taat dan melayani orang tuanya. Dan itu kan bukan juga selamanya. Iya, kan orang tua telah melayani suami itu lebih lama daripada dia melayani orang tuanya. Orang tuanya sudah melayaninya dari perut. Iya, dari perut. Sampai besar. Kita munculnya tiba-tiba saat suami itu punya kerjaan, badan sudah sehat, sudah gemuk, sudah kuat. Di mana kita dulu? Kita harus pikirkan ke belakang. Kalau tidak ada orang tua, mertua tak, maka suami tidak ada. Maka suami tidak ada. Maka balas jasa mertuanya. Ya, karena dengan sebabnya kita memiliki suami. Kita memiliki suami. Bersabar dalam hal tersebut. Bantu suaminya untuk taat kepada orang tuanya. Allah. Sudah? Kalau tidak ada, kita akan menuju Pak Haji ini. Ada Pak Haji, ada. Silakan Pak. Benar. Sudah benar. Itu diantara pengertian. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam. Pemahaman pemaknaan ujian Nabi tidak sebanding dengan kepentingan pemaknaan. Baik. Kalau di masalah pembicaraan hikmah kenapa pendek dibandingin dengan nabi yang lain seperti Nabi Nuh, itu berdakwanya 1000 kurang 50. Itu berdakwanya belum usianya. Jadi dia berdakwah itu 1000 kurang 50, 950 tahun dia berdakwah. Tapi tidak ada menjawabnya kecuali sedikit yang hanya naik di atas perahu. Naik di atas perahu itu.
Sementara Nabi kita hanya 23 tahun. Tapi bersamaan dengan itu banyak orang yang menerimanya. Kalau kita bertanya kenapa sedikit sementara itu banyak, itu hikmahnya ada di sisi Allah. Hikmahnya ada di sisi Allah. Kalau hikmah kenapa pendek umurnya? Pendek umurnya, terus banyak pengikutnya. Banyak yang mengikutinya. Itu hikmahnya hanya ada di sisi Allah. Iya. Karena kita hanya diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwa Nabi kita adalah Nabi yang paling banyak pengikut. Lebih banyak bahkan daripada Nabi Musa. Lebih banyak bahkan daripada Nabi Musa. Jadi hanya dikasih tahu beliau adalah yang paling banyak pengikut. Dan itu tentunya semuanya hidayah dari Allah, bukan dari Nabi kita. Karena Allah telah katakan, innaka la tahdi man ahbab. Kamu tidak bisa memberi hidayah orang yang kamu cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tapi Allah memberikan hidayah siapa saja yang dikehendaki. Itu tentunya keutamaan dari Allah untuk beliau, untuk Nabi kita Muhammad SAW. Berdakwah pendek tapi pengikutnya banyak. Baik. Untuk niat Pak, paling akhirnya adalah sebelum takbir. Karena niat itu syarat sah amalan. Namanya syarat itu Pak sebelum melakukan ibadah. Niat itu kedudukannya sama dengan wudhu. Dia syarat sah amalan. Niat itu sama dengan kedudukannya berdiri dalam sholat bagi yang mampu. Syarat sah amalan. Itu namanya syarat sah itu Pak dilakukan sebelum kita mulai. Paling akhirnya berarti sebelum takbir. Sebelum takbir. Seperti puasa, paling akhirnya adalah sebelum adzan subuh. Kapan adzan subuh? Tidak sah. Tidak ada puasa baginya. Sholat juga begitu. Jadi sebelum kita takbir Allahu Akbar, itu paling akhir niat. Tidak boleh setelah takbir. Iya. Jadi kalau kita keluar dari rumah kita mau ke sana ke masjid, sholat isya, sholat maghrib, sudah berniat, sudah dianggap niatnya. Paling akhirnya sebelum takbiratul ihram. Adapun masalah mengangkat tangan, angkat tangan itu Pak dalam sholat, bukan sebelum sholat. Hanya saja para ulama rahimahumullah ta'ala, masalah mengangkat tangan boleh 3. Boleh sambilan takbir, Allahu Akbar. Boleh angkat dulu Pak baru takbir, Allahu Akbar. Boleh juga angkat dulu baru takbir. Kita angkat, Allahu Akbar. Boleh takbir dulu baru angkat, Allahu Akbar. Boleh 3. Seperti itu Pak. Masih ada tadi itu yang kita tanyakan yang ini? Niat sama angkat tangan. Suami, istri, anak, salat maghrib. Imamnya suami. Si suami ini bukan alumni pesantren, tapi istri santriwati alumni.
Hmm. Kan dia bilang apa tadi istrinya? Ya, salah lagi. Hmm. Hmm. Baik. Baik. Seharusnya istri itu dia benarkan ayat, bukan tepuk. Kalau ayat dia benarkan ayat. Iya. Kan suaminya. Enggak, bukan aurat suaranya terhadap suaminya. Seharusnya dia benarkan ayatnya. Seharusnya. Bukan tepuk tangan. Itu yang harus dia lakukan. Terus bukan ngomong. Salah lagi. Benarkan. Dia benarkan. Seharusnya. Tapi ini masalah ngomongnya. Kalau dia bicara dalam sholat. Dia tidak tahu hukumnya. Sah sholat. Tapi kalau dia tahu hukumnya. Tidak sah sholat. Kalau dia tahu hukumnya tidak boleh bicara dalam sholat. Kemudian dia ngomong. Tidak sah sholat. Batal. Tapi kalau dia tidak tahu. Seperti itu, Pak. Enggak. Dia sudah tahu atau tidak itu ngomong. Kalau suami sebenarnya, kalau orang tidak ingat lagi ayat, boleh dia langsung ruku. Langsung ruku saja. Daripada dia putar-putar terus. Boleh dia langsung ruku. Seperti itu, Pak. Oh, berarti 3 saja ya? Tidak ada setengah. Amin kan? Nanti kan kita baca Al-Fatihah. Kesalahan imam, urusannya. Dia yang salah. Nah, bukan makmum. Kesalahan imam tidak ditanggung oleh makmum. Kesalahannya imam sendiri yang menanggung. Nah, ya kita makmum, masalah amin kan kita diperintahkan untuk amin. Bukan mengaminkan kesalahannya. Tapi kita mengaminkan karena Allah perintahkan, Nabi perintahkan. Kalau imam bilang waladhdallin, amin. Kan begitu. Kita tidak mengaminkan kesalahan. Kita paham tak? Pemerintah wajibkan nggak? Bicara tanpa ilmu. Salah. Salah lagi kalau begitu. Masa? Baru ku dengar dari kita. Cari tahu gitu dulu. Salah lagi kalau begitu. Masa tiba-tiba pemerintah wajibkan? Wajibkan. Ini salah lagi. Saya pastikan salah. Cari tahu gitu dulu. Tapi saya tidak mau jawab. Kita cari tahu dulu. Baru datang di pekan depan bilang. Salah ki. Ini jelas kita salah.
Nggak ada dibilang, nggak ada pemerintah mewajibkan. Iya. Kalau kita bilang mewajibkan, kita sendiri jadi. Pemerintah tidak. Tapi coba kita cari tahu dulu. Nah, apakah boleh kita tidak melakukannya? Kan begitu. Jangan sampai kita bilang pemerintah. Nah, apakah dia wajibkan? Iya. Jadi kita tidak boleh ngomong kalau kita tidak punya ilmu. Tidak boleh kita bilang wajib, tidak wajib, boleh begini. Tidak boleh. Saya kalau dalam masalah begini ini harus cari tahu dulu. Ya saya tahu, cuma bagus kita cari tahu juga. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Saya juga banyak yang kita dengar dan saya mau pertanyakan, adakah yang istilahnya yang meriwayatkan atau Nabi yang berbicara dia mengatakan bahwa dia pulang balik antara menawar yang 50 apa namanya, perintah 50 rakaat. Betul, dia pulang balik. Berarti dia yang meriwayatkan atau? Iya, Nabi yang bercerita ke kita. Tidak mungkin kita tahu. Itu Nabi yang ngomong, belum bercerita. Makanya Nabi katakan dalam hadis Anas, khomsun wahwa khomsun. Itu Nabi yang bilang itu, Pak. Dia ngomong ke sahabat. Peristiwa Isra Mi'raj ini tidak ada yang tahu, Pak. Karena terjadinya malam hari. Belum tidak pamit, bilang. Tapi mau pergi. Nah, jadi memang Nabi yang bercerita. Jadi betul Pak Haji Husni, beliau bolak-balik antara Allah dan Nabi Musa. Jadi bukan ke langit, bukan ke dunia, Pak. Masih di langit ini bolak-balik. Betul itu. Cuman kan tadi kita singkat karena kita bukan dalam sejarah. Kita ini cuman mau mengenal bahwa Nabi menerimanya di tahun sekian. Itu sisi keyakinan tadi Pak yang kita singgung. Adapun sejarah sholatnya itu kan sejarah. Baik, kita cukupkan pertanyaan dari Pak Haji Husni. Beliau bendaharanya sini. Alhamdulillah. Yang punya nama di sini. Baik, alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.